Bab 1056, Pertempuran pertama melawan Cloud Pukulan Ilahi Vortex. Dalam kompetisi mendatang, Tang Wulin akan menghadapi lawan yang bahkan lebih kuat. Ada faktor-faktor lain yang berada di luar kendali manusia, seperti keberuntungan. Ketika Tang Wulin berdiri di panggung final kompetisi jaringan Star Tantangan Pertempuran Federal sekali lagi untuk bertemu lawannya, dia terdiam. Meskipun Battle Network mengaburkan wajah lawan dan tidak ada yang aneh pada tubuh lawan, dia masih mengenalinya sekilas. Itu seperti bagaimana Yuanen Yehui tidak akan gagal mengenalinya juga. Babak 8 kontestan terakhir. Tang Wulin versus Yuanen Yehui. Dari Shrek 7 Monsters. Ye Xinglan tersingkir setelah kalah dari Gale Demon Saber Sima Jinchi pada babak sebelumnya. Mereka adalah dua-satunya yang tersisa dengan satu ditakdirkan untuk tersingkir di babak ini dari 8 menjadi 4 kompetisi. Dengan demikian, rekan-rekan mereka tidak bisa membantu melebarkan mata mereka karena terkejut ketika mereka melihat Tang Wulin dan Yuanen Yehui akan bertarung satu sama lain di babak ini. Keberuntungan tidak ada di pihak mereka. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin yang berdiri di seberangnya. Sudah lama sejak mereka berpisah. Sekarang, pertemuan mereka berikutnya adalah di medan perang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia tampaknya telah banyak berubah. Meskipun tidak mungkin bagi tubuhnya untuk berkembang lebih jauh. Dia merasa seolah-olah dia menghadapi Raja Naga Long Yue di Star Luo Empire kembali pada awalnya. Ketika dia sekarang memandang Tang Wulin yang berdiri ratusan meter darinya, dia memiliki perasaan yang sama padanya, tak terkalahkan. Apakah auranya tumbuh begitu kuat? Transformasi macam apa yang dia alami dalam beberapa bulan terakhir? Basis budidayanya sendiri sudah peringkat 70. Dan dia bahkan bisa menerobos ke peringkat Sage Jiwa kapan saja. Namun, mengapa dia merasakan tekanan yang begitu kuat di hadapannya karena dia hanya seorang kaisar jiwa? Dia cukup yakin bahwa dia sudah membuat terobosan ke ranah jiwa kaisar sekarang. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui saat dia juga merasa terkejut. Itu baru beberapa bulan. Tetapi aura Yuanen Yehui, yang stabil seperti gunung sebelumnya, sekarang nyaris tidak terlihat. Kehadirannya hampir tidak terlihat seolah-olah seluruh orangnya telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Namun, ada bentuk fluktuasi pikiran yang aneh yang ada secara alami di tubuhnya. Dia memancarkan perasaan yang tampaknya bisa menghancurkan kekosongan setiap saat. Dia berbeda sekarang. Tang Wulin sampai pada kesimpulan di dalam hatinya. Jika ini tempat lain, Tang Wulin akan menolak untuk bertanding dengan Yuanen Yehui dalam kondisi seperti itu. Dia takut dia tidak bisa menahan diri. Dia merasa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Yuanen Yehui dalam kondisinya saat ini tanpa mencurahkan seluruh upayanya. Untungnya, ini adalah Stardew Battle Network di mana semua orang diizinkan untuk mengekspresikan kemampuan mereka tanpa menahan diri. Setiap orang diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa keraguan. Itu adalah situasi yang ideal bagi Tang Wulin untuk menilai peningkatan kawannya setelah mendaftar di ketentaraan. Bukan hanya Tang Wulin memikul beban saja. Ada semua anggota Shrek 7 Monsters lainnya. Mereka memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Tekanan berat seperti itu mendorong mereka untuk meningkatkan diri dengan cepat sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat. Masing-masing dari mereka diberkati dengan endomen alami yang luar biasa. Mereka memiliki jalur masing-masing. Tang Wulin membaik dengan lompatan yang sangat besar. Tetapi begitu juga rekan-rekannya. Tang Wulin merasakan roh heroik menyebar dari dadanya. Yuanen, tunjukkan padaku kemampuan apa yang kamu miliki sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Kompetisi yang sangat dinanti mulai mengikuti pengumuman wasit. Yuanen Yehui maju tanpa ragu sedikit pun. Dia berbeda dari dirinya yang biasanya tenang ketika dia menghadapi lawan lain karena dia mengerti Tang Wulin dengan sangat baik. Jika dia membiarkan Tang Wulin menekannya dengan kekuatannya yang mendesak segera setelah kompetisi dimulai, dia takut bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Aura Tang Wulin sudah tumbuh lebih kuat. Jadi dia harus menyerang dulu. Tubuh Yuanen Yehui membengkak saat dia maju selangkah demi selangkah. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya, kekuatan Titan, Titan Berlian, dan Titan Setan. Tubuhnya yang kekar,
yang tingginya lebih dari 6 meter dengan otot-otot yang besar, penuh kekuatan dan sangat kuat. Jika Tang Wulin tidak mengenalnya, dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun femininitas dari tubuhnya. Jarak antara kedua belah pihak ditutup dalam sepersekian detik. Tang Wulin tidak bergerak kali ini, tetapi baju perangnya muncul dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Itu adalah baju tempur pertempurannya Dragon Moon. Armor perang Yuanen Yehui menutupi tubuhnya yang kuat dan kuat dengan cara yang sama. Armor perangnya adalah yang paling lemah di antara Shrek Seven Monsters karena perbedaan besar antara jiwa kembarnya. Tidak mungkin tubuh manusia bisa menyimpan dua baju perang pada saat yang sama. Oleh karena itu, Yuanen Yehui harus mempertimbangkan antara dua jiwa bela dirinya di bawah efek amplifikasi armor pertempuran. Keputusan seperti itu secara alami menghasilkan pilihannya di mana fokus utamanya adalah untuk memperkuat kekuatan dan kekuatan jiwanya. Tanah bergetar hebat dengan setiap langkah yang diambil Yuanen Yehui. Dia meninggalkan jejak kaki yang dalam satu demi satu di panggung kompetisi sementara auranya meningkat dengan liar. Tepat ketika dia akan mencapai Tang Wulin, dia berteriak keras saat dia melemparkan pukulan ke Tang Wulin. Pukulan itu cepat sebagai meteor mengejar bulan. Kepalan tangannya yang besar ada pada Tang Wulin dalam sepersekian detik. Tang Wulin bergerak pada saat yang tepat ini. Dia mengangkat tangan kanannya tiba-tiba dan mengepalkan tinjunya tepat sebelum dia melakukan benturan kepalan dengan Yuanen Yehui. Dia ingin mengetahui berapa banyak kekuatan Yuanen telah tumbuh. Hampir seluruh hadirin sadar bahwa Raja Naga itu terampil dalam kekuatan karena dia mengandalkan kekuatan supernya untuk mengalahkan lawan kuat yang tak terhitung sebelumnya. Tidak diragukan lagi, Yuanen Yehui sama-sama terampil dalam kekuatan. Jadi, siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat? Kedua tinju bersentuhan diam-diam. Tinju Yuanen Yehui yang tampak mengerikan berubah ilusi saat melakukan kontak dengan tinju Tang Wulin. Bahkan Tang Wulin tidak mengharapkan transformasi seperti itu. Tinju super cepat tiba-tiba menyelubungi tinjunya dalam pusaran. Dia mengandalkan kekuatan kuat Tang Wulin untuk menarik kekuatan hisap besar yang menarik tubuhnya ke depan. Itu sama dengan Yuanen Yehui dan Tang Wulin yang menggabungkan kekuatan untuk menarik tubuh Tang Wulin. Luar biasa. Tang Wulin memanggil dalam hatinya. Kehilangan kendali. Tubuhnya terhuyung ke depan. Bersamaan dengan itu, lutut Yuanen Yehui dengan kekuatannya yang tak tertahankan sedang menekannya. Orang hanya bisa membayangkan bagaimana tubuh maskulin Yuanen Yehui setelah transformasi. Di samping baju perangnya, armor perang di lututnya tebal dan berat dengan tonjolan keras seperti batu. Jika serangan ini digunakan terhadap Mesya, itu akan cukup untuk mengubah Mesya menjadi besi tua. Sepertinya Tang Wulin tidak bisa mengelak. Tang Wulin maju selangkah dengan kaki kirinya. Dia tidak menghindari atau mengangkat tangan yang lain untuk membela diri. Sebaliknya, dia menggunakan dadanya untuk memblokir serangan lutut Yuanen Yehui. Ledakan. Ledakan dahsyat meledak dengan hadirin menahan napas saat ini. Mungkinkah Raja Naga Emas yang kuat seperti itu kalah dalam satu serangan? Namun, tabrakan itu membuat mereka melebarkan mata karena heran. Tubuh Tang Wulin meluncur mundur tepat ketika tubuh Yuanen Yehui tersandung di belakang beberapa langkah setelah tabrakan. Tang Wulin meluncur sekitar 20 meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Armor perangnya berkilauan dengan cahaya keemasan saat dia membelai dadanya dengan lembut. Dia tersenyum lebar pada Yuanen Yehui di dekatnya. Tidak buruk, cukup kuat. Apakah serangan terbaik dari master pertempuran senjata dua kata dengan lututnya berakhir seperti ini? Apakah serangannya baru saja diblokir? Itulah tepatnya yang terjadi. Yuanen Yehui juga menatap kebingungan. Dia sangat menyadari pertahanan kuat Tang Wulin karena mereka telah menjadi kawan selama bertahun-tahun. Tidak ada orang lain yang mengerti Tang Wulin lebih baik. Namun, dia tidak berharap kemampuan pertahanan Tang Wulin menjadi kuat sejauh ini. Dia tidak menyadari bahwa setelah pembentukan inti naga, Raja Naga Gunung Torso Tulang Tang Wulin bersama dengan inti naganya telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Tang Wulin adalah pertahanan terkuat dari seluruh tubuhnya. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia telah meramalkan bahwa kompetisi hari ini akan sangat sulit setelah menonton pertempuran Tang Wulin sebelumnya. Namun, peningkatan Tang Wulin telah melebihi harapannya.
Dia jelas berada di atas angin dengan mengandalkan Cloud Vortex Divine Pang-nya. Namun rasanya Tang Wulin tak terkalahkan sekarang. Sementara itu, Tang Wulin pindah. Dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan. Dengan raungan naga yang gagah berani, dia berada di hadapan Yuanen Yehui dalam sepersekian detik. Selanjutnya, dia melemparkan pukulan. Yuanen Yehui hanya bisa merasakan kekuatan memancar ke segala arah dan meremas tubuhnya ketika dia melemparkan pukulan. Pada saat yang sama, kepalan emas di depannya terus membesar mirip dengan naga raksasa yang bergegas masuk dari depan. Dia menghirup napas dalam-dalam dan mengguncang tulang punggungnya sambil menarik tubuhnya sedikit. Pada saat yang sama, telapak tangannya bersatu mendekat pada tinju Tang Wulin. Bab 1057, Kedatangan Setan. Tang Wulin segera merasakan kekuatan hisap seperti pusaran lawan begitu kedua belah pihak bersentuhan satu sama lain. Kekuatannya tak terbayangkan kuat sementara kemampuan menyerangnya sangat ganas. Namun, dia merasa serapuh lembu tanah liat memasuki laut ketika dia dihadapkan dengan kekuatan luar biasa Yuanen Yehui. Kekuatannya ditarik olehnya untuk menjadi bagian dari kekuatan hisap pada saat yang sama. Perasaan itu benar-benar tidak nyaman. Seolah-olah dia menarik dirinya sendiri tanpa benar-benar mengendalikan tubuhnya. Selain itu, ketidaknyamanan menjadi tak tertahankan semakin dia mengerahkan kekuatannya. Yuanen Yehui mengeluarkan ham teredam. Meskipun dia menggunakan kekuatan Tang Wulin, itu sangat mengerikan dan meledak bahwa itu memiliki dampak negatif pada dirinya juga. Dia mengandalkan fisik kuat Titan Iblis untuk menguatkan dirinya. Pada saat yang sama, dia membimbing Tang Wulin untuk bergerak melewatinya. Dia kemudian melangkah ke lutut Tang Wulin. Dia telah belajar dari tabrakan sebelumnya tentang Tang Wulin Torso Bone. Jadi, dia menghindari menyerang tubuhnya lebih jauh. Bagian terlemah dari tubuh manusia adalah sendi. Itu sama bahkan untuk seseorang dengan kemampuan fisik Tang Wulin. Dia melenturkan lututnya sambil mengangkat pahanya dalam upaya untuk menghindari serangan Yuanen Yehui. Pada saat yang sama, dia melenturkan kakinya yang lain dan duduk di pantatnya. Dia berusaha, dengan kekuatannya yang kuat, untuk menarik kembali tubuhnya. The Cloud Vortex Divine Pang, meskipun sangat mendalam, hanya berhasil mengendalikan Tang Wulin sejenak. Mustahil bagi Yuanen Yehui untuk memiliki kendali penuh atas dirinya. Dia mengendurkan tangannya dari tinju Tang Wulin dengan cepat sementara tubuhnya bergerak dalam sekejap secara bersamaan. Dia berada di sisi Tang Wulin saat dia melepaskan pukulan. Untuk mengendalikan tubuhnya dan menghindari serangannya. Tubuh Tang Wulin dalam posisi canggung saat ini. Yuanen Yehui mengambil kesempatan untuk memukul tepat di pusat gravitasinya. Kontrol kuat Tang Wulin atas tubuh dan kekuatannya mengungkapkan sifat super kuat dari kemampuannya yang tidak manusiawi. Jempol kaki yang luar biasa di kaki kanannya mengerahkan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia hanya menggunakan satu jari kaki untuk memukul tanah untuk memutar tubuhnya seperti bagian atas yang berputar. Mata Yuanen Yehui bersinar sementara cincin jiwa keenamnya menyala tanpa ragu sedikit pun. Dia mengerti Tang Wulin juga. Dia mampu mengendalikan situasi sekarang terutama karena Tang Wulin sedang mengeksplorasi kemampuannya dan belum membalas dengan paksa. Namun, itu adalah medan perang. Jadi, dia perlu memanfaatkan setiap kesempatan yang didapatnya. Mereka telah belajar banyak hal di Pulau Setan. Karenanya, dia memilih untuk menyerang pada saat ini tanpa ragu sedikit pun. Dia percaya tidak akan ada kesempatan yang lebih baik selama seluruh kompetisi. Pegangan Titan. Tang Wulin merasakan semburan kekuatan yang luar biasa memancar ke arahnya bahwa tidak mungkin dia bisa berjuang terlepas dari kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan luar biasa yang mengerikan meremas tubuhnya dan menariknya kembali ke Yuanen Yehui. Lututnya menabrak perut bagian bawah. Rasanya seperti kereta jiwa membanting ke dalam dirinya. Kedua tinjunya memukul dengan keras ke punggungnya secara bersamaan untuk menghancurkannya ke tanah. Dua pukulan berat itu tiba-tiba terjadi sehingga Tang Wulin mengeluarkan ham teredam meskipun pertahanannya kuat. Lagi pula, Yuanen Yehui adalah yang terbaik di antara para penguasa jiwa tipe penyerang di luar sana. Namun, Tang Wulin berhasil melakukan kontrol atas tubuhnya pada saat yang tepat. Sama seperti lutut Yuanen Yehui menabrak perut bagian bawah. Tulang torso Gunung Naga Raja meluncurkan kontrol gravitasi.
Tubuh Tang Wulin menjadi seberat gunung. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah sehingga Yuanen Yehui tidak memiliki cara mengerahkan kekuatan penuhnya. Faktanya, dia membalikkan kontrol gravitasi ketika tinjunya memukul punggungnya. Tubuh Tang Wulin menjadi lebih ringan sementara tinju Yuanen Yehui juga lebih ringan. Karenanya, kekuatan di balik serangannya berkurang. Kontrol gravitasi terbalik juga mengurangi dampak pada tubuhnya ketika dia jatuh ke tanah. Setidaknya, dia tidak kehilangan kendali total atas tubuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin melepaskan roar naga emas. Raungan naga yang gagah berani muncul ditemani oleh kepala naga yang sangat besar. Keterampilan jiwa tipe kontrol yang kuat menunjukkan efek yang sangat menakjubkan pada saat ini. Yuanen Yehui terguncang oleh gelombang suara Golden Dragon Roar saat dia berada di dekatnya. Tubuhnya berhenti sejenak sementara genggaman titannya sedikit rileks. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menekan esensi darahnya yang melonjak. Dia memukul tangannya ke tanah dan melepaskan naga emas mengejutkan bumi. Siapapun yang mengatakan naga emas mengejutkan bumi hanya bisa dilepaskan dengan kakinya. Gelombang tremor yang kuat muncul dengan gagah berani disertai dengan 8 naga emas yang berlari ke arah tubuh Yuanen Yehui dan grip titannya. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa bibir Yuanen Yehui berubah menjadi senyum yang mengerikan pada saat ini. Tiba-tiba tubuhnya lenyap tanpa bekas. Sebuah pintu gelap seperti tinta hitam muncul di udara segera setelah itu. 8 naga emas menyerang ke tempat kosong. Pegangan titan juga lenyap tak lama kemudian. Aliran cahaya ungu gelap menyembur keluar dari pintu cahaya tepat saat Tang Wulin berbalik dan bangkit berdiri. Pada saat berikutnya, Tang Wulin merasa kesepian dan sunyi sepi di dunia spiritualnya. Seolah-olah jiwanya membeku. Apa itu tadi? Itu adalah murid raksasa yang muncul di pintu cahaya ungu. Tubuh Tang Wulin tidak bisa bergerak sama sekali. Dan bahkan naga emasnya mengejutkan bumi telah menghilang. Seluruh orang itu diselubungi di bawah lapisan ungu gelap. Bersamaan dengan itu, kepalan tangan keluar dari pintu cahaya dan menghantam tubuhnya dengan ganas. Tepat ketika tinju muncul, cincin cahaya ungu gelap muncul di seluruh panggung kompetisi dan berkumpul menuju tinju. Tinju itu muncul dengan mengerikan. Hanya ada 4 jari di kepalan tangan dengan cakar tajam yang melekat di masing-masing jari. Jari-jarinya tertutup oleh sisik gigi gergaji. Lengannya tidak terlalu besar, bahkan bisa dianggap kurus. Lampu-lampu di seluruh panggung kompetisi meredup sesaat ketika pukulan itu dilemparkan. Perasaan tercekik yang intens disertai dengan semangatnya terasa oleh Tang Wulin. Pada saat itu, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Tubuhnya bereaksi di bawah tekanan ekstrim selama momen krusial itu. Bunga besar muncul diam-diam di belakang punggungnya. Seseorang berdiri di tengah-tengah bunga besar. Saat ia melambaikan tangannya dengan lembut untuk menyulap cincin cahaya di sekitar tubuh Tang Wulin, Devor Heaven and Earth dilepaskan secara pasif. Itu diluncurkan oleh roh-roh Damas Douluo secara spontan ketika dia merasakan situasi hidup dan mati. Semburat aroma samar keluar dari tubuhnya sehingga tinju yang bergerak maju berhenti sejenak. Pada saat yang sama, inti naga dan inti jiwa berdenyut keras di tubuhnya sementara pembuluh darah menggembung. Pada akhirnya, tinju masih memukul-mukul tubuhnya. Adegan mengerikan muncul. Tubuh Tang Wulin tidak hancur ketika dia terkena tinju. Sebaliknya, dia merasa tubuhnya tersedot ke udara. Kemudian, cahaya ungu seperti pusaran meledak di tubuhnya. Orang bisa dengan jelas melihat retakan pada baju tempur Dragon Moon-nya yang menyebar dari dadanya. Garis retak memanjang ke segala arah di tubuhnya. Tubuhnya hampir dihancurkan kapan saja. Nyeri. Rasa dingin sedingin es menjalar ke seluruh tubuh Tang Wulin. Namun, itu membangunkannya dari pemadatan spiritual. Dia menggigit ujung lidahnya sekali dan mengubah pupilnya menjadi celah vertikal. Meskipun rasa sakitnya sangat, sebagian elemen kegelapan yang dipinjam dari Devor Heaven dan Earth telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dia mengandalkan efek yang dihasilkan oleh elemen kegelapan. Tubuh Tang Wulin bergetar sekali tiba-tiba saat cincin jiwa emas kelimanya bersinar cerah. Ledakan. Getaran dahsyat dilepaskan seketika. Armor baju tempur Moon Dragon milik Tang Wulin hancur berkeping-keping. Itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama,
Badai kehancuran yang muncul melahap tinju dengan segera. Itu juga merobek pintu cahaya menjadi potongan-potongan dalam sekejap. Bab 1058, Xie melihat sesuatu dia seharusnya tidak melihat lagi. Badai emas muncul tanpa terduga. Seluruh ruang itu tampaknya terkoyak. Tahap kompetisi bergetar hebat sementara penonton menyaksikan ruang sekitarnya akan runtuh. Tidak diragukan lagi. Serangan itu sekuat ledakan total dari Master Armor Pertempuran 3 Kata. Tang Wulin mengungkapkan bagian atas tubuhnya yang telanjang yang semuanya ditutupi dengan sisik emas. Penonton bahkan bisa mendengar suara berdenyut kuat dari Dragon Core-nya. Pada saat ini, fluktuasi esensi darah yang kental dan kuat yang keluar dari tubuhnya mengejutkan setiap orang di tempat kejadian. Itu sudah berakhir. Yuanen Yehui tidak muncul kembali. Dia menghilang dengan penghancuran pintu cahaya. Namun, Tang Wulin sendiri tidak dalam kondisi yang lebih baik. Ada retakan pada sebagian besar sisik yang menutupi seluruh tubuhnya. Di tengah ledakan dahsyat itu, tubuhnya berlumuran darah segar. Dan itu semua adalah darahnya sendiri. Dia terengah-engah. Dia hampir tersedot ke kehampaan sesaat sebelumnya. Sungguh Yuanwei Yehui yang mengesankan. Terlepas dari keterkejutan dalam tatapannya, Tang Wulin merasakan kegembiraan tertentu. Dia tidak pernah berharap bahwa Yuanen Yehui sudah berkembang sedemikian mengesankan. Dia mampu memanfaatkan kesempatan selama pengamatannya untuk meledak dengan kemampuan yang menakutkan dan menyerang. Tang Wulin hampir gagal untuk memblokir serangannya meskipun perlindungan armor pertempuran 2 Kata ditambah dengan amplifikasi menyeluruh dari Raja Naga Emas. Pada akhirnya, dia mengorbankan baju perangnya dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan yang merupakan harga yang harus dibayar untuk meluncurkan Tremor Burst Golden Dragon. Baru saat itulah dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sementara itu, pukulan mengerikan telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Itu adalah yang pertama baginya terperangkap di sudut ketat sejak ia berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Meskipun Ye Xinglan memahami Sword Soul, Yuanen Yehui telah melampaui kemampuannya sekarang. Selain itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan jiwa bela diri utama Yuanen Yehui setelah sekian lama. Ternyata jiwa bela diri utamanya bukanlah kera raksasa Titan tetapi malaikat jatuh. Meskipun kondisinya yang buruk sebagian besar karena dia terlalu konservatif, dia berhasil menegaskan bahwa kapasitas tempur Yuanen Yehui telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bersemangat karena memiliki kawan sekuat itu? Fiu. Yue Zhengyu menghela napas. Dia perlahan berdiri ketika dia melihat Tang Wulin. Di layar, tersangkut di sudut yang sempit. Pada saat ini, tatapannya berubah dengan tekad yang tidak biasa. Xiaoyan, aku berencana untuk memulai tahap kedua dari upacara pembaptisan suci. Ye Xinglan juga menonton layar. Tatapannya terasa panas. Dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Celah-celah halus tampaknya terpotong oleh pedang tak terlihat di sekelilingnya. Xie mengetuk pintu Yuanen Yehui dengan keras. Namun, tidak ada yang bergerak di dalam ruangan. Karena kinerja yang luar biasa dalam kompetisi, Yuanen Yehui dianugerahi Stardo Cabin khusus untuk penggunaannya, itulah sebabnya ia berpartisipasi dalam kompetisi dari kamarnya. Karena dia tidak diizinkan memasuki Stardo Cabin dengan berpakaian, dia menolak untuk membiarkan Xie menunggunya di kamar. Xie telah melihat hasil kompetisi sebelumnya. Dia paling mengerti kemampuan Yuanen Yehui. Akibatnya, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Tidak terdengar suara dari kamarnya saat ini. Sesuatu yang buruk telah terjadi padanya pasti. Sinar menyala sekali. Belati naga cahaya Xie terlihat berkilauan dalam sekejap saat dia memotong kunci pintu. Dia mendorong membuka pintu dan berlari ke dalam ruangan secepat angin. Pada saat berikutnya, tubuhnya membeku di tempat yang mirip dengan tumpukan kayu. Dia melihat Stardo Cabin terbuka. Yuanen Yehui merangkak keluar dari dalam Stardo Cabin tanpa jahitan. Mereka menatap mata satu sama lain. Yuanen Yehui merasa malu sekaligus geram. Kamu mati. Sebelum suaranya memudar, matanya berputar dan dia kehilangan kesadaran. Xie bergerak cepat dan dengan cepat menangkap tubuhnya yang jatuh. Untuk sesaat, dia hampir tidak merasa romantis. Sebaliknya, dia merasakan kesedihan menyerbu hatinya.
Aku benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja. 4 semifinalis. Golden Dragon King memasuki semifinal tetapi hampir tidak mengesankan dalam kualifikasi. Jenis kekuatan apa yang berasal dari ledakan terakhir Raja Naga Emas? Apakah itu kemampuan tambahan yang datang bersama dengan armor tempurnya? Meskipun telah memasuki semifinal, peluang Raja Naga Emas untuk menjadi juara menurun. Kemungkinannya adalah 1/3. Raja Naga Emas tidak memiliki kelemahan. Tetapi Raja Kekuatan kalah dengan cara yang tidak adil. Kemampuan macam apa yang ditampilkan dalam ledakan kekuatan Raja di saat terakhir? Mungkinkah kontestan itu mungkin penguasa jiwa jahat? Semua jenis berita muncul di akhir kompetisi ini. Untuk sementara, Tang Wulin dan Yuanen Yehui menjadi fokus perhatian. Tang Wulin adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk memasuki semifinal di antara Shrek Seven Monsters. Jadwal 4 semifinalis menuju pertempuran terakhir telah disusun oleh penyelenggara. Lawan Tang Wulin di semifinal adalah Gale Saber Demon Sima Jinchi yang mengalahkan Ye Xinglan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dengan pemahaman mendalam tentang Sword Soul. Itu adalah teknik pukulan asli. Setelah meninjau seluruh proses pertempuran dengan Yuanen Yehui, Tang Wulin akhirnya mengerti bahwa Yuanen Yehui telah menciptakan serangkaian teknik pukulan dengan pemahaman mendalam tentang rahasia di balik kesadaran tinjunya. Dia menggabungkan jiwa bela diri kembarnya dan teknik pukulan dengan mulus untuk mencapai lompatan kuantum dalam kemampuannya. Itu adalah jalan yang dimiliki oleh penguasa jiwa. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen maju lebih baik darinya. The Thousand menuduh Fingers adalah keterampilan yang diturunkan kepadanya oleh Old Tang. Itu memang kuat, mungkin. Bahkan ciptaan asli Yuanen Yehui tentang Cloud Vortex Divine Pang tidak bisa menyaingi itu. Namun, itu bukan miliknya. Jadi tidak akan bermanfaat untuk menyublim dirinya sendiri. Peningkatan kemampuan Tang Wulin sebagian besar disebabkan oleh kerjasama yang saling menguntungkan antara inti naga dan jiwa inti. Selain statusnya sebagai anak alam yang memungkinkan benih alam untuk menyatu dengan tubuhnya, endomen alaminya telah melampaui orang-orang dari rekan-rekannya sejauh ini. Namun, dia tertinggal dalam pemahamannya sendiri tentang kemampuannya. Di area ini, Ye Xinglan berhasil melakukan kontrol awal atas Sword Soul dan Yuanen Yehui-nya yang menciptakan Cloud Vortex Divine Pang di depannya. Mereka berdua menemukan jalan yang benar untuk diri mereka sendiri yang merupakan pengejaran seumur hidup mereka. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Mungkinkah masa depannya dibayang-bayangi oleh Raja Naga Emas yang dia harus terima secara bertahap oleh kemampuan segel Raja Naga Emas? Bagaimanapun, apakah itu keterampilan yang diturunkan oleh Old Tang atau kemampuan yang diberikan oleh esensi Raja Naga Emas? Mereka sebenarnya bukan miliknya. Pikiran seperti itu masih ada di benak Tang Wulin. Ya, aku harus menemukan jalan milikku. Titik awalnya lebih tinggi dari rekan-rekannya. Akibatnya, semakin sulit baginya untuk menemukan jalannya. Tang Wulin tidak pernah memikirkannya sebelum pertarungannya dengan Yuanen Yehui hari ini. Kekayaan alaminya terlalu kuat sehingga dia hanya bergantung padanya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Pergi dengan situasi saat ini. Dia masih tetap tiada taranya. Bagaimana dengan masa depannya? Jika pengejarannya di masa depan adalah untuk berada di puncak dunia, maka dia pasti perlu menemukan jalan yang menjadi miliknya. Tanpa jalannya sendiri, dia tidak akan pernah mencapai mimpinya. Jalanku, di mana itu? Tang Wulin merenung pelan. Dia duduk di sana sepanjang malam. Namun dia tidak memiliki petunjuk. Dia menyadari bahwa itu bukan jalan yang bisa dia temukan hanya dengan bermeditasi dengan susah payah. Sebaliknya, ia akan membutuhkan sejumlah keberuntungan dan peluang. Dia membiarkan pikirannya tenang dengan cepat karena dia tahu bahwa tugas terpenting baginya sekarang adalah mengintegrasikan semua kemampuan yang sudah dia miliki. Dia mengandalkan keterampilan fusi jiwa darahnya untuk tetap berdiri di puncak pangkatnya. Dia akan memiliki fondasi yang lebih kaya dan lebih ketat ketika dia selesai mengintegrasikan semua kemampuannya. Dia tidak membiarkan dirinya terganggu oleh pikirannya setelah mencari tahu arah kultivasi berikutnya. Dia memasuki kondisi meditasi agak cepat karena dia masih harus bertarung dalam kompetisi 8 ke 4 pertempuran Meisha dalam waktu sekitar 10 jam. Dibandingkan dengan pertempuran Tuan Jiwa, itu akan lebih sulit baginya.
Bagaimana perasaanmu? Darah 2 memandang putranya di sisinya. Darah 9 mengerutkan kening. Jika saya tidak salah, Wulin berkenalan dengan lawan. Saya telah menyaksikan kompetisi sebelumnya juga. Dan dia bukan orang yang sama seperti dia di putaran hari ini. Dia belum menunjukkan dominasinya sama sekali. Darah 2 mengangguk. Namun, bagaimana pendapatmu tentang ledakan terakhirnya? Darah 9 menjawab dengan tegas. Itu jelas bukan kemampuan tambahan yang datang bersama dengan baju perangnya karena tidak ada yang akan memberikan baju perang tempurnya sendiri kemampuan untuk meledakkan diri. Bahkan jika ada, kekuatannya tidak mungkin sebesar itu. Kekuatan serangannya yang tunggal sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari Master Armor 3 kata judul Douluo peringkat. Sangat mengesankan. Namun, saya dapat mengatakan bahwa itu sangat melelahkan baginya. Pada titik ini, ekspresinya terperangkap dalam kebingungan singkat. Dia berkata, meskipun saya menolak untuk mengakuinya, saya mulai merasa bahwa kemampuannya mendekati saya dengan cepat. Bab 1059, Master Logam. Blood 2 menatapnya tajam. Kehilangan kepercayaan diri. Ya. Blood 9 tersenyum dan berbicara. Tidak juga. Perbedaan antara kemampuan kita masih ada. Saya kehilangan dia beberapa hari yang lalu karena saya meremehkannya. Saya bahkan belum menyatakan 30% dari kemampuan saya. Lagi pula, aku adalah Blood 9 yang sebenarnya. Saya pasti akan mengklaim kembali gelarnya di akhir kompetisi. Blood 2 berkata, senang bisa percaya diri tapi jangan pernah memandang rendah lawanmu. Bahkan jika kamu mampu mengklaim kembali gelar itu, bisakah kamu mempertahankannya? Darah 9 akhirnya tenang. Memang benar Tang Wulin terangkat agak cepat. Dia takut bahwa tidak akan lama sebelum Tang Wulin menjadi lebih kuat darinya. Dan perbedaan di antara mereka akan semakin besar jika Tang Wulin terus tumbuh pada tingkat ini. Darah 2 tiba-tiba tertawa. Biasanya, dia adalah orang yang serius. Namun dia tersenyum jarang terlihat. Orang-orang yang harus khawatir tentang itu bukan hanya kamu, tetapi kita semua juga. Namun, ini bisa menjadi hal yang baik untuk Batalion Dewa Darah dan Tentara Dewa Darah. Darah 9 mengangkat alisnya sedikit. Penilaiannya atas Tang Wulin sudah cukup tinggi. Namun ia tidak mengharapkan persetujuan ayahnya atas Tang Wulin. Jiang Wuyue duduk dengan linglung di kafe tempat istirahat. Dia minum kopinya dengan tenang. Suasana hatinya terasa pahit seperti kopi di cangkirnya. Wawasan Yusue tentang seseorang sangat tepat. Mungkinkah kemampuan sejati Tang Wulin sekuat itu? Dia berada di kompetisi yang sama. Namun dia bahkan tidak berhasil memasuki babak final. Di sisi lain, Tang Wulin terus maju. Bahkan, dia sudah menjadi semifinalis. Itu menandakan bahwa ia mampu memasuki 4 final di antara semua Master Armor pertempuran di bawah pangkat Master Armor pertempuran 3 kata. Endomen alami seperti itu pasti akan menempatkannya pada posisi tertinggi di dunia Master Jiwa ketika ia menjadi Master Armor tempur 3 kata. Kekayaan alamnya sendiri begitu jauh dari Tang Wulin. Bagaimana mungkin Yusue puas dengan perbedaan yang drastis seperti itu? Hei, kenapa kamu ada di sini? Sebuah suara yang tak asing di telinganya menyentaknya dari lamunannya. Hah? Jiang Wuyue mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat Long Yusue di depannya. Sudut bibirnya berkedut sekali. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Dia berharap dia bisa menamparkan mulutnya yang besar begitu dia mengatakan itu. Long Yusue tidak mengejeknya yang tidak biasa. Tapi dia malah duduk di depannya. Jiang Wuyue menatap Long Yusue dan terkejut mendapati bahwa dia telah mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak lagi merajuk sejak pertemuan terakhir mereka. Yusue, kamu. Long Yusue berbicara dengan acuh tak acuh. Apakah Anda akan bertanya mengapa saya terlihat seolah-olah saya tidak terganggu sama sekali? Jiang Wuyue mengangguk dengan bodoh. Long Yusue berkata, karena aku seorang prajurit. Hah? Jiang Wuyue berpikir sendiri. Bagaimana ini terkait dengan menjadi seorang prajurit? Long Yusue melanjutkan. Ini bukan hanya tentang pria di dunia ini. Ini tidak seperti seorang wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Ini akan menjadi kenangan indah bagi saya. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam hidupku. Dan dia juga tidak akan menjadi masa depanku.
Aku harus tetap berpikiran terbuka. Jadi kita tidak akan merasa canggung satu sama lain. Saya menyukainya tetapi dia memiliki orang lain di dalam hatinya. Karena aku tidak bisa memenangkannya. Kita hanya akan menjadi teman. Jiang Huiyue memilih untuk memikirkan hal-hal kecil setelah mendengar kata-katanya yang anggun. Yuxue, kamu tidak mungkin mengalami gangguan mental, kan? Jangan bilang bahwa kamu menyukai pria lain sekarang. Pergi. Ini kompetisi. Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam setelah dia selesai memilih misianya. Dalam persepsinya, kelemahan terbesarnya selama pertempuran dengan Yuanen Yehui adalah bahwa ia telah kehilangan kendali. Kurangnya kewaspadaannya hampir menyebabkan kejatuhannya pada akhirnya. Pertahanannya tidak cukup kuat. Kalau bukan karena ledakan super kuat tremor naga emas, dia akan kalah. Pertempuran Misha akan lebih sulit. Namun, targetnya adalah kejuaraan. Dia ingin menjadi juara. Dia memegang tombak di tangannya saat dia berjalan perlahan ke arena kompetisi. Suara dentang yang dihasilkan dari gerakan Misha benar-benar tenggelam oleh sorakan penonton. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia pasti akan menang. Lawannya muncul di panggung kompetisi dengan cara yang sama. Misha lawan juga merupakan Misha pertarungan jarak dekat yang memegang pedang di tangannya. Lawan itu tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi dia tidak dapat menahan perasaan takut di hatinya ketika dia melihat angka 255 di atas kepala lawan. Itu dia. Dia memiliki pengetahuan tentang lawan. Tidak diragukan lagi. Dia sendiri bukanlah pilihan populer untuk kejuaraan di pertempuran Misha. Di sisi lain, orang di depannya adalah salah satu pilihan populer untuk kejuaraan. Meskipun dia bukan yang paling populer, dia berada di posisi 3. Sama seperti bagaimana Tang Wulin memiliki nama panggilan Raja Tombak. Orang ini juga memiliki nama panggilan. Dia adalah Master Logam. Kemampuannya adalah kontrolnya atas segala macam elemen logam. Selain identitasnya sebagai Master Jiwa dan Master Misha, dia setidaknya pembuat Misha peringkat 7. Meskipun tahap-tahap akhir pembuatan Misha sedikit lebih mudah daripada menempa, itu masih bukan tugas yang mudah untuk dicapai. Pembuat peringkat 7 Misha bisa membuat Misha hitam dengan mudah. Selanjutnya, standar pembuatan Misha orang ini telah mencapai peringkat ke-8 dan di atasnya. Itu memang menakutkan. Jika itu adalah pertandingan individu 1 lawan 1, kemampuan orang itu sama sekali tidak layak disebutkan sebelum Tang Wulin. Namun, transformasi kualitatif dihasilkan dari komplementasi antara elemen logam bela diri dan mechanya. Raja Tombak versus Master Logam. Xiaolin, menurutmu siapa yang akan menang? Komentator Haisu yang bertugas mengomentari pertempuran Misha bertanya kepada yang lain bernama Xiaolin. Tak usah dikatakan lagi. Saya pikir kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Partisipasi Master Logam dalam tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal tahun ini seharusnya menguntungkan baginya. Kemampuannya melampaui jiwa bela diri lain dalam kompetisi. The Spear King sama-sama mengesankan. Namun, saya khawatir sangat kecil kemungkinannya dia akan menang ketika dia berhadapan dengan lawan seperti itu. Jika mereka berdua menggunakan Misha paling terampil mereka dalam kehidupan nyata, mungkin Raja Tombak masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, dominasi Master Logam dalam kompetisi sekarang sangat jelas. Haisu menghela nafas dan setuju. Betul. Kita hanya bisa melihat apakah kekuatan peledaknya mampu mengalahkan Master Logam sebelum Master Logam menyelesaikan rekonfigurasinya. Kalau tidak, aku takut dia benar-benar tidak punya banyak kesempatan. Baiklah. Kompetisi akan segera dimulai. Kita lihat saja. Mungkin Raja Tombak mampu melakukan mukjizat. Di arena kompetisi, Tang Wulin melihat lawannya berdiri di dekatnya. Dia mengangkat tombak di tangannya perlahan. Master Logam. Ya, sangat baik. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tang Wulin bergerak sepersekian detik setelah suara elektronik mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melemparkan tombak di tangannya ke arah Master Logam tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, dia menyalakan baling-baling Misha-nya dan dengan kekuatan angin kencang langsung ditujukan untuk lawan. Master Logam juga menyalakan baling-baling mechanya. Namun, dia tidak maju.
Sebaliknya, dia berbalik dan berlari untuk menjaga jarak. Tombak Tanggulin memiliki penerbangan yang sangat cepat. Itu memotong udara dan meninggalkan busur. Tetapi jaraknya masih beberapa ratus meter. Jadi, tombak masih perlu waktu untuk terbang. Di sisi lain, Meisha Master Logam mulai berubah saat ia terbang dengan kecepatan penuh. Transformasi pertama adalah perubahan pada pinggul dan bahu Meisha. Logam di daerah itu meleleh dengan cepat sementara struktur internalnya berubah secara bersamaan. Selama transformasi struktur internal, orang dapat dengan jelas melihat bahwa logam itu mengambil bentuk dari sirkuit inti sebelum lapisan luar logam menyegel sirkuit di dalamnya. Itu jelas baling-baling jiwa. Master logam paling terampil mengendalikan elemen logam. Dia mampu mengubah dan memasang kembali Meisha di tengah-tengah pertempuran. Bab 1060, Raja Taktik Pertempuran. Selama pertempuran sebelumnya, dia bahkan berhasil merakit kembali sepenuhnya Meisha standar dalam kompetisi sehingga ketika perakitannya selesai, Meisha memiliki kemampuan serangan dan pertahanan dari Meisha hitam. Master jiwa tidak diizinkan meninggalkan Meisha selama pertempuran. Tetapi mereka bisa menggunakan jiwa bela diri mereka untuk memperkuat Meisha. Bagaimana mungkin Meisha standar melawan Meisha hitam? Hampir semua orang yang bertarung dengannya akan memilih ledakan total tanpa memberinya kesempatan untuk merombak mechanya. Namun demikian, belum ada yang berhasil sampai sekarang. Tombak Tanggulin mendarat di tanah karena tidak berhasil mengenai lawan. Di sisi lain, Master Logam mengandalkan kemampuannya untuk membentuk baling-baling dengan cepat dan mendorong Meisha standarnya untuk berputar lebih jauh dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dia perlu menjaga jarak di antara mereka sekarang untuk menyelesaikan modifikasi Meisha sebelum dia berbalik untuk menghancurkan Tanggulin. Ketika baling-balingnya selesai, kedua belah pihak adalah yang paling dekat satu sama lain. Jarak mereka sekitar 150 meter. Tanggulin mengejarnya. Tetapi kecepatannya benar-benar terlalu cepat sehingga sangat mustahil bagi Tanggulin untuk mengejar ketinggalan. Itu karena perbedaan antara kualitas Meisha mereka. Jiwa bela diri Tanggulin sangat kuat. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat baling-baling mechanya berakselerasi lebih jauh. Ini ditentukan oleh kualitas Meisha. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kompetisi berjalan ke arah seperti yang diperkirakan oleh dua komentator sebelumnya, Tanggulin tiba-tiba mengalami ledakan. Meisha tempur jarak dekatnya melompat dengan tiba-tiba dan mengandalkan kemampuan terbangnya untuk menangguhkan dirinya sendiri di udara. Segera setelah itu, Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah Meisha. Kaisar Blue Silver membentang ke sekitarnya sebelum berubah menjadi tanaman merambat seperti tentakel. Setiap pohon anggur melebihi panjang 50 meter. Tanaman merambat menyebar di kedua sisi Meisha dengan rentang lebih dari 100 meter. Arena tantangan jaringan pertempuran Dow Star Federal itu besar, tetapi masih terbatas. Pohon anggur Blue Silver Emperor yang berwarna keemasan dan seperti kerangka memiliki jangkauan kontrol yang jauh meningkat ketika tanaman merambat terbuka. Meskipun Tanggulin masih lebih lambat dari lawannya, ia berhasil mengurangi wilayah lawannya yang ada dengan rentang kendali yang meningkat. Seperti yang diharapkan, Master Logam tidak lagi nyaman, karena dia masih memodifikasi mechanya. Dia hanya berhasil memodifikasi baling-baling untuk memfasilitasi perubahan arah dengan lebih gesit saat berjalan dengan kecepatan penuh. Dia mulai memodifikasi inti utama Meisha secara bersamaan. Setelah inti utama selesai, tingkat energi terkompresi yang dipasok ke Meisha akan berbeda. Pada saat itu, dia bisa mengandalkan dominasi mutlak dari mechanya untuk menekan Tanggulin. Master Logam memiliki basis budidaya 7 cincin jiwa sage. Kombinasi dari kontrol yang terampil atas logam dan memiliki Meisha peringkat yang lebih tinggi memberinya kepercayaan mutlak untuk memenangkan kompetisi. Meisha-nya berkilauan dengan sangat mudah di arena dengan kecepatannya yang luar biasa cepat. Meskipun rentang kendali Tanggulin luas sekarang, dia masih tidak bisa mengejar lawannya. Master Logam duduk di dalam kabin kontrol ketika seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau logam. Dia mengubah mechanya terus-menerus. Sementara itu, bibirnya berubah menjadi senyum pemenang. Meisha-nya akan segera mencapai standar umum Meisha. Tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia akan menghancurkan lawan dengan pukulan telak ketika mechanya dimodifikasi menjadi Meisha hitam.
Sama seperti bagaimana dia akan meremas semut. Dia tidak akan memberi lawan kesempatan sama sekali. Mengapa mereka memanggilnya Raja Tombak? Dia hanya lelucon. Sama seperti dia merasa tenang di dalam hatinya. Dia tanpa sengaja melewati tombak Tanggulin yang telah mendarat di tanah sebelumnya ketika dia menghindari Tanggulin. Pada saat inilah aliran cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tombak dan melukai kaki mechanya dengan kecepatan kilat. Ujung lain dari sinar keemasan tertancap pada tombak yang tertusuk jauh ke dalam tanah. Kaki belakang mechanya terluka selama penerbangannya. Tubuh Misha tiba-tiba kehilangan kendali seperti mobil dalam situasi rem darurat. Master Logam tertegun. Dia bereaksi dengan mengoperasikan Misha-nya dengan tergesa-gesa. Namun, sudah terlambat. Hamparan besar Kaisar Blue Silver melonjak keluar dari tanah tanpa peringatan dan berubah menjadi duri tajam yang menembus Misha-nya. Kemudian, Kaisar Blue Silver menjelma menjadi tanaman merambat yang melilit di sekitar Misha mengikatnya dengan kuat ke tanah. Misha segera dicairkan di bawah kendali Master Logam dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Tanggulin sudah menunggunya. Satu kaki terinjak-injak dengan kuat ke tanah diikuti oleh lapisan cahaya kuning yang dilepaskan dari Misha Tanggulin. Itu adalah kontrol gravitasi. Pada saat yang sama, hamparan besar Kaisar Blue Silver mulai bergolak keras di tanah dan memecah logam cair menjadi potongan-potongan kecil. Tombak di tanah dengan sinarnya yang saling terkait itu mirip dengan badai petir saat mengukir lekukan-lekukan di tanah. Logam yang dicairkan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena sudah terpotong-potong. Apa maksudmu dengan tidak berdaya? Tanggulin telah menyusun taktiknya ketika ia menemukan bahwa lawannya adalah Master Logam. Master Logam paling mahir dalam kontrol logam dan pembuatan Misha. Sebenarnya, Tanggulin bukan lawannya dalam pertempuran Misha. Meskipun demikian, Tanggulin juga adalah Master Jiwa tipe kontrol. Logam cair adalah teknik terkenal dari Master Logam. Bahkan tanpa Misha, dia masih sulit dikalahkan dengan tekniknya ini. Hampir tidak ada kemampuan lain yang bisa membatasi dirinya selain serangan suhu sangat tinggi. Meskipun demikian, ini adalah pertarungan Misha. Ketika kerusakan Misha melampaui tingkat tertentu atau terlalu terfragmentasi, sistem akan secara otomatis melakukan penilaian untuk menentukan hasil kompetisi. Nomor 66. Kemenangan. Master Logam masih di tengah-tengah merakit logam cairnya ketika suara elektronik mengumumkan hasil kompetisi. Goldsong yang baru saja tampil dengan sangat baik berubah menjadi aliran cahaya keemasan sebelum memeras dirinya menjadi Misha Tanggulin dan menghilang. Kaisar Blue Silver ditarik kembali. Saat itulah logam cair berhasil kembali ke keadaan Misha awalnya. Terlepas dari seberapa bandel metal master itu, dia telah kalah dalam kompetisi. Kedua komentator membuka mulut mereka dengan tak percaya. Ini sudah berakhir. Dia kalah. Master Logam telah kalah. Ya Tuhan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana tombak yang dilemparkan oleh nomor 66 meluncurkan keterampilan jiwanya? Itu terlihat seperti roh-roh tipe ular. Namun, roh-roh mampu meluncurkan keterampilan jiwa tuan jiwa. Selain itu, ia melepaskan lebih dari satu keterampilan jiwa. Apa artinya? Itu berarti bahwa roh-roh setidaknya memiliki peringkat 100.000 tahun. Kan? Iya nih. Bagaimana mungkin roh-roh memiliki kecerdasan spiritual seperti itu tanpa basis kultivasi 100.000 tahun? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Goldsong sebenarnya rusak ketika dibeli oleh Tanggulin dari Spirit Pagoda pada awalnya? Jadi, ternyata Master Logam bisa ditangani dengan cara seperti itu. Meskipun Tanggulin tidak berhasil membunuhnya, itu sudah cukup baginya untuk mencapai hasil seperti itu dalam kompetisi. Tidak ada yang menganggap Raja Tombak sebagai pemenang yang menjanjikan. Tetapi ia berhasil menerapkan teknik khusus dan jiwa rohnya yang super kuat untuk mengalahkan Master Logam dan memasuki semifinal. Master Logam merasa sangat tertekan karena kehilangannya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak memperhatikan jiwa rohnya sebelumnya. Jiwa roh yang kuat sebenarnya bisa berguna dan efektif di medan perang. Dia kalah dalam taktik pertempuran dan salah penilaian dalam kompetisi. Jiwa roh yang disembunyikan oleh Raja Tombak memiliki efek yang menentukan pada kemenangannya. Tanggulin tidak merasa terlalu bersemangat mengalahkan lawannya. Menurutnya, kemampuan Master Logam
Meskipun mengesankan, masih kurang jika dibandingkan dengan master Meisha kelas atas seperti Ling Wuyue. Kemampuannya dalam meningkatkan Meisha sangat luar biasa. Namun, jika kedua belah pihak menggunakan Meisha hitam, maka dia tidak akan lagi memiliki keunggulan dalam pertempuran. Sangat sulit bagi seorang Meisha untuk meluncurkan serangan jarak jauh yang mengakibatkan lawan mampu menghindari Tang Wulin. Secara alami, Tang Wulin tidak akan menyangkal bahwa lawannya lebih unggul dalam pembuatan Meisha. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Bagaimanapun, Tang Wulin menikmati pertempuran melawan lawan yang kuat, terutama yang terampil dalam mengoperasikan Meisha. Itu memberikan kesempatan baginya untuk mengangkat dirinya sendiri. Pertempuran hari ini memberinya kesempatan untuk menerapkan taktik pertempurannya dengan tepat. Kemenangan dalam kompetisi dicapai dengan menggunakan metode seperti itu. Dia adalah salah satu semifinalis dalam pertempuran Meisha. Bersambung.